Halo, kali ini saya akan sharing tentang obrolan saya dengan ibu di kampung. Ya memang obrolannya ada yang serius, ada yang bercanda kan seperti itu ya. Seperti biasa ya anak rantau ya mungkin teman-teman juga yang merantau pasti tahu lah seperti apa kalau kita dengan orang tua kalau bertelepon kan ya bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali seperti itu. Kita sharing tentang apa yang kita alami di sini dan juga bertanya tentang apa yang terjadi di lingkungan kita tinggal seperti itu. Nah, ya singkat cerita obrolan ya dimulai dari hal-hal yang ya ringan-ringan lah seperti itu. Situasi gimana kabar, gimana kondisi kesehatan, gimana situasi lingkungan di sana, seperti itu kan. Nah, sampai di titik ketika ibu pesan begini, "Nak, sekarang situasi mudik." Dia bilang, "Kamu jangan pulang, kamu tinggal aja di situ. Habiskan waktumu dengan ya seperti biasa saja seperti itu. Ibadah-ibadah saja di rumah seperti itu. Kalaupun bertamu ya lihat-lihat situasi dan usahakan kalau memang bisa tidak usah bertamu kan seperti itu. Cukup lewat media saja," dia bilang. Nah, lalu dia ngomong lagi seperti ini. "Kamu jaga diri baik-baik. Hati-hati," dia bilang. "Utamanya jaga kondisi kesehatan. Karena kalau sampai sakit," dibilang ibu seperti ini. "Kalau sampai sakit, siapa yang ngerawat? Jangankan dirawat, dijenguk juga tidak," dia bilang, karena kondisi orang tua saya kan jauh di Pulau Sumatera, sedangkan saya di sini di Pulau Kalimantan kan, ya kondisi jauh dan kita tahu sendiri lalu lintas penerbangan pun tidak terbuka seperti yang dulu-dulu kan gitu ya. Ada situasi-situasi khusus ataupun perlakuan-perlakuan khusus yang boleh terbang siapa, yang tidak boleh terbang siapa kan seperti itu. Nah, lalu dia cerita lagi, ya amit-amit dia bilang, "Kalau kamu kenapa-kenapa di sana, ya kita belum tentu bisa ziarah," dia bilang. "Jangankan ziarah, makam kamu aja kita nggak tahu," dia bilang gitu. Aduh, saya bilang, aduh, pusing mikirinnya gitu loh. Nah, saya balikin lagi kan ke orang tua, ya ibu juga jaga diri baik-baik, ibu juga kondisinya sudah cukup tua, saya bilang gitu kan. Kondisi penyakitnya juga ada, ya ibu juga demikian lah gitu. Jangan sampai di saat-saat seperti ini kita malah sakit lalu ya susah sendiri, saya bilang. Nah, intinya apa sih yang ingin saya sampaikan ke teman-teman? Ya intinya kita jaga diri baik-baik gitu loh. Eh, Semua juga pengen ketemu keluarga. Saya juga punya keluarga, teman-teman juga punya keluarga, masyarakat di luar sana juga punya keluarga kan seperti itu. Saya punya orang tua, teman-teman punya orang tua. Saya punya sanak famili, teman-teman punya sanak famili. Teman-teman libur, saya juga libur. Teman-teman pengen ketemu, saya juga pengen ketemu kan seperti itu. Nah, kalau semua kita egois, curi-curi situasi lalu pulang mudik, nah ya gimana kita kan seperti itu. Kapan mau selesai? Kapan situasi ini akan selesai seperti itu? Cuma aja pemerintah bikin program, mencanangkan program A, bikin anjuran B, bikin larangan C, tapi ya kita seperti punya kesibukan sendiri, punya kepentingan sendiri, sehingga apa yang dicanangkan untuk kepentingan bersama kalah oleh kepentingan pribadi. Nah, di saat situasi seperti ini memang dibutuhkan sifat-sifat ataupun mental-mental yang seorang pemimpin seperti itu. Sifat-sifat yang mendahulukan kepentingan umum lah seperti itu. Jangan sampai hanya karena kepentingan satu dua orang lalu kepentingan golongan terabaikan, lalu kepentingan kelompok terabaikan. Kita merasa saya sehat kok, kita merasa saya nggak kena apa-apa kok. Iya kalau kamu nggak apa-apa, tapi di perjalanan kan siapa yang tahu, ternyata dari kota asal sampai ke kota tujuan, kampung halaman, di tengah jalan terkena imbasnya, keluarga di kampung halaman terkena. Lalu siapa yang dirugikan, siapa yang disalahkan kan? Ujung-ujungnya kan pemerintah juga yang repot. Iya kalau kita semua sehat-sehat, nyatanya ya sampai meninggal dunia mau gimana? Itu yang harus kita pikirkan bersama gitu ya. Semua menggaungkan supaya ini cepat selesai, semua berkeinginan ini cepat selesai ya, tapi kalau semuanya hanya sekedar omongan, semuanya hanya sekedar anjuran, ya ini nggak selesai. Bahkan puncak tertingginya beberapa hari yang lalu hampir menyentuh 1.000 yang positif, dan yang meninggal pun sudah lebih banyak sekarang. Ya ini mau sampai kapan kan seperti itu. Karena jujur saya pribadi, mungkin teman-teman juga merasa nggak zaman beraktivitas di luar. Segala daya yang kita
upayakan menjadi tidak optimal, kan seperti itu. Ya sungguh disayangkan situasi yang seperti ini eh, membuat kita menjadi egois, menjadi tidak kompak, kan nggak akan selesai-selesai. Ya khususnya untuk anak rantau yang semakin sulit, kan seperti itu. Mau bagaimana seperti itu, sedangkan kita beli makan aja harus ke warung, belum lagi nyuci baju harus laundry, kan seperti itu. Itu risiko terkenanya cukup tinggi. Makanya ya pelan-pelan kita cuci baju sendiri, setrika sendiri, seperti itu. Beli makan juga ya kita coba deh beli-beli makan yang cepat saji, ya dalam artian bukan yang jadi ya gitu, tapi ya seperti yang instan-instan lah, seperti itu. Di stok di rumah, kita beli sayur atau daging atau ikan yang sekali masak langsung selesai, seperti itu. Itu aja ya teman-teman yang saya alami gitu ya beberapa hari ini obrolan dengan orang tua. Ya semoga teman-teman juga kondisinya sehat-sehat. Amin, semoga saya juga sehat-sehat, amin ya, supaya kita semua bisa melewati kondisi dengan cepat dan semuanya bisa kembali pulih lah, seperti itu. Kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.